Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, yaitu Bapak Iksan Arif Prasetyo SPD dari Guru PJOK SMP. Salam sehat dan salam olahraga. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kabar kalian selalu baik dan sehat semuanya. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PJOK hari ini? Ayo anak-anak, jangan lupa untuk berdoa sebelum menerima materi dari Bapak. Dan semoga ilmu yang Bapak berikan pada kalian hari ini nantinya dapat kalian terima baik serta bermanfaat nantinya. Oh ya, anak-anak, sebelum nanti Bapak membahas materi, Bapak ingin berpesan kepada kalian semuanya. Jangan lupa ucapkan tolong jika kalian meminta bantuan, ucapkan maaf jika kalian melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih jika kalian mendapat bantuan. Anak-anak, pembahasan materi kita hari ini adalah atletik. Apakah atletik itu? Baik, akan kita bahas selanjutnya. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi nomor lari, lompat, lempar, dan jalan. Baik anak-anakku semuanya, materi pokok kita hari ini adalah lompat jauh. Anak-anakku semuanya, apa sih pengertian dari lompat jauh itu? Mari kita bahas bersama-sama. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik dengan melakukan gerakan melompat dengan membawa titik berat badan saat melayang di udara yang dilakukan dengan awalan berlari cepat dan melakukan tolakan pada tumpuan menggunakan salah satu kaki terkuat guna mencapai jarak yang paling jauh. Olahraga ini sangat populer dan seringkali dilombakan di kompetisi kelas dunia, termasuk di ajang Olimpiade. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan hingga ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Apa sih tujuan dari lompat jauh itu? Ya, tujuan utama lompat jauh adalah agar pelompat dapat mencapai jarak lompatan yang sejauh-jauhnya dari titik tertentu ke titik berikutnya. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar lompat jauh. Ada 4 teknik dasar. Yang pertama adalah awalan, di mana sebelum melakukan lompatan, atlet harus lari perlahan, lalu lari cepat, dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai berlari hingga melebihi garis tolakan yang sudah ditentukan. Di bawah ini ada contoh ya, jadi contoh gerakan awalan. Dan teknik dasar selanjutnya adalah tolakan. Ya, teknik ini bertujuan untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara. Tolakan sendiri sangat besar pengaruhnya terhadap hasil jarak lompatan yang dilakukan. Saat melakukan tolakan, gunakan kaki terkuat. Usahakan kaki sedikit ditekuk. Menapakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik memerlukan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Untuk teknik dasar yang ketiga adalah saat melayang di udara. Saat melakukan teknik ini, usahakan tubuh tetap seimbang. Ketika tubuh melayang di udara, lakukanlah gerakan kaki seperti berjalan.
Hal ini supaya mempermudah kalian untuk melakukan pendaratan yang baik. Dan teknik dasar yang terakhir adalah pendaratan. Teknik ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Jadi demikian tadi anak-anak ya, 4 teknik dasar lompat jauh. Dan selanjutnya yaitu adalah gaya-gaya dalam lompat jauh. Gaya dalam lompat jauh ada 3 macam ya. Yang pertama adalah gaya jongkok atau ortodok. Gaya ini dilakukan yaitu dengan posisi jongkok ya. Dilakukan saat badan melayang di udara. Hal ini bertujuan agar bisa mendapatkan kecepatan maksimum saat ingin melompat. Ketika ingin melakukan tolakan, gunakanlah kaki yang terkuat. Saat sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Dan gaya yang selanjutnya adalah gaya menggantung atau snapper. Gaya ini tidak mengubah kecepatan saat kaki akan bertumpu pada papan tolakan. Dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Luruskan kedua kaki ke depan saat akan melakukan pendaratan dan kedua tumit harus mendarat lebih dulu. Dan gaya yang terakhir, yaitu gaya ketiga, yaitu adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gaya ini dapat dilakukan saat sebelum melakukan sebuah tolakan, di mana pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas, luruskan lutut, sendi mata kaki, dan pinggang saat melakukan tolakan. Saat akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah serta kaki diulur sesaat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan prasarana lompat jauh. Yang pertama adalah lintasan lari awalan. Lintasan standar yang digunakan untuk melakukan ancang-ancang memiliki ukuran minimum sekitar 40 meter atau 131 kaki dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Dan juga di samping kanan dan kiri lintasan diberi garis putih selebar 5 cm. Yang kedua adalah papan tolak ya, atau papan tolakan. Memiliki bentuk segi empat dan biasanya terbuat dari kayu lalu dicat warna putih yang ditanam tak kurang dari 1 meter yang berjarak dari tepi dekat tempat pendaratan. Papan tolakan atau papan tolak ya memiliki jarak minimal 10 meter dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan. Dan yang ketiga adalah tempat pendaratan, ya, di mana memiliki lebar minimal 2,175 meter. Di dalam tempat pendaratan atau bak diisi dengan menggunakan pasir yang lembut dan halus dan sedikit basah. Dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Anak-anak mungkin bisa kalian amati ya di papan ini ya. Jadi ada gambar tentang lapangan lompat jauh. Di situ sudah ada ukurannya. Nanti bisa kalian amati. Dan di bawahnya juga ada gambar ya. Jadi gambar lompat jauh. Baik, anak-anakku semuanya, di sini Bapak akan mencoba memberikan contoh yaitu praktek gerakan lompat jauh gaya jongkok. Jadi nanti ada gerakan awalan, terus gerakan tumpuan, tolakan, saat melayang di udara, dan gerakan pendaratan. Selamat menyaksikan.
Bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah kalian sudah melihat dan mengamati materi video pembelajaran lompat jauh hari ini? Anak-anakku, biasanya kesalahan yang sering terjadi saat lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat melakukan awalan, gerakan berlari tidak dilakukan dengan baik. Tangan tidak diayun dan pandangan tidak mengarah ke depan. Yang kedua, pada saat melakukan tolakan, kaki sering mengalami rempel. Dan yang ketiga, pada saat melompat, tolakan biasanya menggunakan dua kaki. Dan yang keempat, pada saat melakukan tolakan, kaki melewati batas garis. Yang kelima, pada saat melayang, posisi melayang tidak dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu nomor 6, pada saat mendarat tidak dilakukan dengan dua kaki, sehingga posisi menjadi duduk. Anak-anakku semuanya, demikian tadi materi yang dapat Bapak berikan pada kalian. Semoga kalian menjadi lebih paham nantinya, serta mampu untuk mempraktekkan gerakan lompat jauh dengan baik dan benar. Jika ada yang masih kurang paham atau ingin bertanya, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau japri Bapak Ibu Guru kalian. Anak-anak, jangan lupa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan berdoa. Anak-anakku, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam olahraga.